Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasati Khairunisa dengan NIM A1D1259096. Pada video ini saya akan menampilkan hasil observasi saya di SD Negeri 91 Kota Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Alirmansyah SPD MPD. Di dalam video ini saya akan menampilkan tentang hak dan kewajiban warga sekolah, aturan dan tata tertib yang berlaku, serta keberagaman karakteristik siswa. Yang pertama itu ada hak sebagai warga sekolah. Hak berarti segala sesuatu yang pantas kita dapatkan. Contoh hak di lingkungan sekolah adalah hak untuk belajar dengan nyaman, hak mendapatkan bimbingan dari guru, hak menggunakan fasilitas sekolah, dan hak merasa aman selama berada di lingkungan sekolah. Ada kewajiban sebagai warga sekolah. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Contoh kewajiban adalah datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menghormati guru dan teman, serta menjaga nama baik lingkungan sekolah. Ketiga, ada aturan dan tata tertib sekolah. Aturan dan tata tertib dibuat agar kegiatan belajar berjalan dengan baik dan semua warga sekolah merasa nyaman. Aturan di lingkungan sekolah meliputi cara berpakaian dengan rapi, menggunakan bahasa yang sopan, menjaga ketertiban kelas, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Sekarang kita akan masuk pada materi hak dan kewajiban. Nah, untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, di sini sudah Ibu siapkan penjelasan apa itu hak, apa itu kewajiban. Siapa yang mau baca? Nah, ayo coba Dika. Apa itu hak, Dika? Hak adalah sesuatu yang pantas diterima sebagai manusia. Oke, sesuatu yang pantas kita terima sebagai manusia. Kata kunci hak itu adalah ini. Terima. Sinonim terima apa? Dapat. Dapatkan. Yang kita terima, yang kita dapatkan itu adalah hak. Lalu apa itu kewajiban? Siapa? Oke, Eksan angkat tangan. Kewajiban adalah suatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Oke, apa kata kunci kewajiban di sini? Lakukan dan tanggung jawab. Ini kata kuncinya. Yang namanya kewajiban itu artinya lakukan di mana? Di sekolah. Oke, kalau sebagai warga negara di negara Indonesia atau di lingkungan masyarakat. Nah, ini silakan. Apa strategi mengajar yang Ibu tidak masing-masing kemampuan siswa tersebut. Kalau ditanya, siswa pasti berasal dari latar belakang yang berbeda. Entah itu latar belakang dari sosial, latar belakang keluarganya, latar belakang akademiknya. Karena kan latar belakang keluarga pasti mempengaruhi bagaimana anak belajar di rumah. Perhatian orang tua itu sangat berpengaruh dengan perkembangan akademik anak. Jadi bagaimana mengatasinya? Disitulah peran guru. Ada yang namanya asesmen awal. Kalau dulu dikenal dengan asesmen diagnostik, kalau sekarang tidak lagi menyebut dengan diagnostik, tapi ke asesmen awal. Di asesmen awal itu peran guru itu untuk mengetahui, mencari tahu bagaimana karakteristik tiap siswa. Karena tiap siswa itu dengan latar belakang yang berbeda, penanganannya juga pasti beda-beda. Kalau dulu juga ada istilah misalnya diferensiasi. Nah, diferensiasi itu kan ada yang namanya diferensiasi produk, konten, seperti itu. Jadi ketika siswa ini di asesmen awal itu kan kita bisa mengetahui minat belajar siswa. Mereka lebih ke cenderung mana gitu kan ketertarikannya. Dengan kita memberikan diferensiasi produk, kita memberikan pilihan kepada siswa mau membuat tugas sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Menurut Ibu, aturan apa sih yang paling sering dilanggar siswa dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau ditanya terkait aturan, berarti kedisiplinan siswa ya. Tiap sekolah pasti punya aturan sekolah diturunkan lagi menjadi aturan kelas yang sekarang disebut dengan kesepakatan kelas. Khususnya di kelas 5, kami punya kesepakatan kelas. Kesepakatan itu, kelas itu sendiri bukan kesepakatan yang saya buat selaku guru, bukan. Tapi kami buat di awal tahun ajaran bersama siswa.
Jadi ada diskusi awal, kalau tahun ajaran itu tidak disarankan masuk pada materi. Jadi kita melakukan asesmen awal tadi, membuat kesepakatan kelas. Nah, aturan-aturan itulah yang kita turunkan menjadi kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu dibuat oleh siswa sendiri, maka sanksi-sanksinya itu pun juga mereka yang menentukan sendiri. Sanksinya pun tidak lagi saat ini menggunakan sanksi fisik, itu sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimana mengatasinya? Kuncinya guru jangan bosan-bosan mengingatkan. Memahami hak, kewajiban, dan aturan, kita bisa menjadi warga sekolah yang bertanggung jawab dan disiplin, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk semua warga di sekolah. Sekian video edukasi mengenai hak, kewajiban, dan aturan di sekolah dasar dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.